Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi chapter 11. Oke. Nah, di chapter 11 ini menjelaskan tentang harga dengan kekuatan pasar. Nah, itu judul dari bab 11. Oke, slide berikutnya. Menangkap surplus konsumen. Nah, pada kurva di samping menjelaskan jika suatu perusahaan hanya dapat membebankan satu harga untuk semua pelanggannya, harga itu akan menjadi P dan kuantitas yang diproduksi akan menjadi Q. Idealnya, perusahaan ingin mengembangkan harga yang lebih tinggi kepada konsumen yang bersedia membayar lebih dari P, sehingga menangkap sebagian surplus konsumen di bawah wilayah A kurva permintaan. Selanjutnya itu adalah diskriminasi harga tingkat pertama yang sempurna. Oke, karena perusahaan membebankan harga reservasinya kepada setiap konsumen adalah menguntungkan untuk memperluas output. Nah, ketika hanya satu harga yang dibebankan keuntungan variabel perusahaan adalah area antara pendapatan marginal dan kurva biaya marginal. Dengan diskriminasi harga sempurna, laba ini meluas ke arah antara kurva permintaan dan kurva biaya marginalnya. Oke, next slide berikutnya. Oke, selanjutnya slide keempat mengenai harga tingkat pertama diskriminasi dalam praktek. Nah, perusahaan biasanya tidak mengetahui harga reservasi setiap konsumen, tetapi terkadang harga reservasinya dapat diidentifikasi secara kasar. Nah, di sini 6 harga berbeda dibebankan. Perusahaan memperoleh keuntungan lebih tinggi, tetapi beberapa konsumen juga dapat memperoleh keuntungan dengan harga tunggal. Jumlah konsumen lebih sedikit dengan konsumen yang membayar P5 dan P6 menikmati surplus. Nah, slide selanjutnya. Tingkat dua harga diskriminasi. Nah, harga yang berbeda dikenakan jumlah yang berbeda atau dalam kata istilah blok dari barang yang sama di sini ada 3 blok dengan harga yang sesuai P1, P2, dan P3. Ada juga skala ekonomi dan biaya rata-rata marginal menurun. Diskriminasi harga tingkat 2 kemudian dapat membuat konsumen lebih baik dengan memperluas output dan menurunkannya. Diskriminasi harga tingkat ketiga. Nah, konsumen dibagi menjadi 2 kelompok dengan kurva permintaan yang terpisah untuk setiap kelompok. Harga dan jumlah yang optimal sedikitnya yang berupa sehingga pendapatan marginal dan masing-masing kelompok sama biaya marginalnya. Nah, di sini kelompok satu dengan kurva permintaan D1 diberikan P1 dan kelompok 2 dengan kurva permintaan D2 yang lebih elastis dikenakan harga P2 yang lebih baik rendah biaya marginal tergantung pada jumlah total kue yang diproduksi tergantung pada jumlah total kuite yang diproduksi. Nah, perhatikan bahwa kue satu dan kue dua dipilih menjadi MR. Oke, ini MR1, MR2 dan C. Selanjutnya, tidak ada penjualan ke pasar yang lebih kecil. Nah, bahkan jika diskriminasi harga tingkat ketiga dapat dilakukan,
apa dilakukan menjual kepada kedua kelompok konsumen mungkin tidak menguntungkan jika biaya marginal meningkat. Nah, di sini kelompok konsumen pertama dengan permintaan D1 tidak bersedia membayar pajak membayar banyak untuk memproduksi tersebut. Nah, tidak menguntungkan tidak menguntungkan untuk menjual kepada mereka karena harganya harus selalu rendah untuk uh, mengompensasi peningkatan biaya marginalnya yang dihasilkan. Diskriminasi harga antar waktu. Konsumen dibagi beberapa kelompok dengan mengubah harga dari waktu ke waktu. Nah, awalnya harga tinggi. Perusahaan menangkap surplus dan konsumen yang memiliki permintaan eh, tinggi akan barang tersebut dan tidak mau menunggu untuk membelinya. Kemudian harga diturunkan untuk menarik pasar massal. Sebenarnya harga beban puncak. Nah, permintaan untuk beberapa barang dan jasa meningkatkan tajam selama waktu tertentu dalam sehari atau setahun. Membebankan harga P1 yang lebih tinggi selama periode puncak lebih menguntungkan bagi mereka perusahaan daripada membebankan harga tunggal setiap saat. Nah, ini juga lebih efisien karena biaya marginal lebih tinggi selama periode puncak. Nah, selanjutnya tarif dua bagian dengan konsumen tunggal. Nah, di sini konsumen memiliki kurva permintaan D. Perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan menetapkan biaya penggunaan P sama dengan biaya marginal dengan biaya masuk sama dengan seluruh surplus konsumen. Selanjutnya tarif dua bagian dengan dua konsumen. Nah, di sini biaya penggunaannya memaksimalkan akan melebihi biaya marginalnya biaya masuk sama dengan 10 konsumen dengan permintaan yang lebih kecil. Next, tarif dua bagian dengan banyak konsumen yang berbeda. Oke, next. Harga reservasi. Nah, di sini harga pemasaran R1 dan R2 untuk dua beberapa ditampilkan untuk tiga konsumen. Nah, berlabel A, B, dan C. Konsumen A bersedia membayar hingga $3,25 untuk barang satu dan hingga $6 untuk barang kedua. Oke, selanjutnya keputusan konsumsi ketika produk dijual terpisah. Nah, harga pemasaran konsumen di wilayah satu melebihi harga P1 P2. Nah, untuk kedua barang tersebut sehingga konsumen tersebut membeli kedua barang tersebut konsumen di wilayah 2 dan 4 hanya membeli satu barang dan konsumen di wilayah 3 tidak membeli barang apapun. Keputusan konsumsi ketika produk dibungkung. Nah, konsumen membandingkan jumlah harga reservasi mereka R1 tambah R2 dengan harga bandel. Bandel PB mereka membeli bandel hanya jika R1 dan R2 itu setidaknya sebesar uh, PB. Selanjutnya itu harga reservasi. Nah, di sini harga reservasi. Di sini ada dua kurva. Nah, di bagian A, karena permintaan berkorelasi positif sempurna, nah perusahaan tidak memperoleh keuntungan dengan membongkar. Perusahaan yang akan memperoleh laba yang sama dengan menjual barang secara terpisah. Nah, di bagian B, permintaan berkorelasi negatif sempurna bundling adalah strategi yang ideal semua surplus konsumsi dapat diabstraksi. Nah, next slide selanjutnya itu contoh movie explain contoh film. Nah, konsumen A dan B adalah dua bioskop. Diagram menunjukkan harga reservasi mereka untuk film Gone with the Wind. Nah, dan Getten Egerter karena tuntutan berkorelasi negatif bundling membayar. Campuran versus bundle murni. Nah, dengan biaya marginal positif, bundle campuran mungkin lebih menguntungkan daripada bundle murni. Konsumen A memiliki harga reservasi untuk barang satu yang berada di bawah biaya marginal satu.
Nah, reservasi untuk barang dua yang berada di bawah biaya marginal CO2 dengan benar sempurna konsumen Anda ditunjuk untuk hanya membeli barang dua dan konsumen D dibujuk untuk hanya membeli barang satu sehingga mengurangi biaya eh, perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, bundling campuran dengan biaya marginal nol. Nol. Nah, jika biaya marginal adalah nol dan jika permintaan konsumen tidak berkorelasi negatif secara sempurna, bundling campuran eh, masih lebih menguntungkan daripada bundling murni dalam contoh ini. Konsumen B dan C bersedia membayar senilai $20 lebih banyak untuk paket tersebut daripada konsumen A dan D. Efek iklan, sorry, bundling campuran dalam praktiknya. Nah, titik-titik pada gambar tersebut adalah perkiraan harga reservasi untuk sampel konsumen yang representatif. Sebuah perusahaan pertama-tama dapat memilih harga sebuah bundle PB sehingga garis diagonal yang menghubungkan harga-harga melewati kira-kira di tengah titik. Perusahaan kemudian dapat mencoba harga individu P1 dan kemudian menginginkan P1, P2, dan PB. Keuntungan dapat dihitung dengan memperoleh sampel konsumen. Nah, slide terakhir, efek iklan. Nah, di sini ARDMR adalah pendapatan rata-rata dan marginal. Ketika perusahaan tidak diberi dengan ACDMC adalah biaya rata-rata harga PO. Nah, keuntungan totalnya eh, PO diberikan oleh persegi panjang panjang berbayan abu-abu. Nah, di sini ada berbayan abu-abu, yaitu persegi panjang. Nah, jika perusahaan mengiklankan kurva pendapatan rata-rata dan marginalnya bergeser ke kanan, biaya rata-rata menjadi AC9, tetapi biaya marginal tetap tetap sama ya. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Itulah materi materi chapter 11 mengenai harga dengan kekuatan pasar. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.